Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah Minggu Gemis Bethlehem. Senang banget nih Kakak Sarah di hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Tapi Kakak Sarah gak sendirian. Kakak Sarah ditemenin kakak-kakak sekolah Minggu yang kece-kece. Ada Kakak Doris. Halo adik-adik. Ada Kak Iren. Hai adik-adik. Ada Kakak Riki. Halo. Dan ada Kakak Gilang. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita, siapin semuanya. Adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang tenang, semuanya. Oke, yuk sekarang semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Suaranya coba sekali lagi ya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Pastinya adik-adik harus semangat memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Yuk, masih dalam posisi berdiri, kita menyanyi lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo semuanya, hari ini Jessica ingin menyanyikan lagu Pasukan Berkuda. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar persembahan pujian dari Jessica. Nah, kalau adik-adik ada yang ingin memberikan persembahan pujian, boleh banget kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Yuk, sekarang semuanya pakai undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kuda kidaki di medley dengan Bapak Abraham. Ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gemerlap, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gemerlap, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah dengar nih persembahan pujian dari Caca dan Okta. Terima kasih Caca dan Okta. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Yuk, adik-adik siapkan persembahannya, uangnya dilipat yang baik, lalu disimpan di tangan kanan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi Tanganku Memberi Untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami pada hari ini supaya persembahan kami menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita angkat pujian untuk firman hari ini. Kubuka Alkitab. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kakak-kakak pengasuh yang akan menceritakan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak Tommy harap adik-adik selalu sehat ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi Kakak Tommy harap adik-adik tetap semangat dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan Kakak Tommy bawakan untuk adik-adik pada hari ini. Oke adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kisah Para Rasul 8
ayat 4 sampai 13. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Kak Tommy akan bacakan untuk adik-adik ya. Firman kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13 dengan judul perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sedemikian jauh adik-adik pembacaan firman kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, hari ini Kakak Tommy akan bercerita tentang Simon diubahkan. Siapa sih Simon itu? Dari pembacaan Alkitab kita tadi dikatakan bahwa Simon itu adalah seorang tukang sihir adik-adik. Wow, tukang sihir. Mungkin kalau zaman sekarang itu lebih dikenal dengan tukang sulap adik-adik. Biasa kalian adik-adik tahu kan tukang sulap itu seperti apa? Jadi dia sering sekali membuat orang-orang itu takjub adik-adik dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, sama seperti Simon adik-adik. Dia juga sering membuat orang-orang di sekitarnya itu takjub dengan kemampuan sihir yang ia miliki. Simon dapat melakukan banyak hal adik-adik yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Sehingga banyak orang-orang di Samaria kagum dengan dia dan memuji-muji dia. Dengan kemampuan sihirnya itu, Simon menjadi sangat sombong. Dia merasa kalau dirinya itu sangat penting dan sangat berkuasa. Wah, ini nggak boleh ditiru nih adik-adik. Kalau udah merasa sombong, itu awal dari kejatuhan adik-adik. Tidak boleh tiru ya adik-adik ya untuk kesombongannya. Nah adik-adik, sampai pada suatu hari Simon ini mendengar kabar bahwa ada satu orang bernama Filipus. Filipus ini mampu mengusir setan tanpa menggunakan kekuatan sihir. Dan dia juga mampu membuat orang lumpuh dapat berjalan kembali adik-adik. Lagi-lagi tanpa menggunakan kekuatan sihir. Nah, Simon mendengar hal itu menjadi sangat penasaran adik-adik dengan Filipus. Simon berpikir dalam hatinya, bagaimana ya ia bisa melakukan hal itu? Akhirnya, Simon pun mencoba mencari tahu tentang keberadaan Filipus. Dan mereka pun akhirnya bertemu adik-adik. Simon pun akhirnya melihat langsung keajaiban yang dilakukan oleh Filipus. Ternyata Filipus mampu mengusir setan dan menyembuhkan orang lumpuh dengan kekuatan yang berasal daripada Allah saja adik-adik. Ya. Simon pun menjadi semakin tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Filipus. Dia jadi kepo banget adik-adik. Simon kepo banget sama Filipus. Lalu Simon pun akhirnya mengikuti kemanapun Filipus pergi.
Lalu Simon juga mendengar khotbah yang dilakukan oleh Filipus. Khotbah Filipus ini adik-adik membuat Simon akhirnya sadar dan ia akhirnya mengerti bahwa tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Allah yang menaungi Filipus. Nah, akhirnya adik-adik dari situ Simon pun sadar adik-adik bahwa selama ini ia telah salah. Simon sadar kalau tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah itu sendiri. Simon lalu percaya kepada Allah dan ia memberi dirinya untuk dibaptis adik-adik. Wow, luar biasa adik-adik ya. Simon yang tadinya dia adalah tukang sihir, lalu dia sombong, dia menganggap dirinya penting, tiba-tiba dia berubah karena kuasa Allah yang mengubahkan dia adik-adik. Nah adik-adik, dari situ Simon pun akhirnya berubah dari seorang tukang sihir yang sombong menjadi murid Kristus. Luar biasa adik-adik ya. Nah sekarang kakak tanya, bagaimana dengan adik-adik? Mungkin adik-adik dulunya ada yang sombong seperti Simon tadi. Lalu adik-adik yang dulunya suka marah-marah, suka berbohong juga, dan suka berkata-kata kasar. Nah, adik-adik harus bisa berubah juga seperti apa yang dilakukan oleh Simon. Misalkan dari yang tadinya suka marah-marah harus berubah menjadi gak suka marah-marah. Tadinya yang suka berbohong harus berubah menjadi tidak lagi berbohong. Ataupun yang tadinya suka berkata kasar harus berubah menjadi tidak berkata kasar adik-adik. Karena adik-adik juga sudah adik-adik sudah dilingkupi dengan kuasa dari Allah. Sama seperti Simon. Simon saja bisa berubah adik-adik. Dari yang ia tukang sihir yang sombong, yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia bisa berubah menjadi murid Kristus dan menjadi pengikut Yesus. Begitu pula dengan adik-adik saat ini. Adik-adik yang tadi seperti kakak bilang, kalau adik-adik dulunya suka berbohong, adik-adik harus berubah. Berubah seperti Simon. Adik-adik harus berubah, kan dari yang suka berbohong harus berubah menjadi tidak suka berbohong. Yang tadi yang berkata kasar tidak lagi berkata kasar. Yang suka mungkin jahilin adik-adiknya atau kakaknya harus berubah, tidak jahil lagi kepada adik atau kakaknya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Mungkin sekarang adik-adik sudah baik, tapi ke depan adik-adik harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai dari hal yang kecil aja adik-adik. Seperti tadi kakak Tami sampaikan. Dari yang tadinya suka berbohong, misalkan pada orang tua, suka berbohong yang kecil-kecil. Nah, biasanya nih adik-adik nih suka bohong yang kecil-kecil nih. Nah, itu sudah mulai harus dirubah. Adik-adik harus berkata jujur kepada orang tua, kepada siapapun, kepada teman, adik, kakak, atau kepada siapapun. Sama seperti Simon, adik-adik harus berubah dengan kuasa Tuhan. Adik-adik kan udah rajin sekolah minggu nih, pasti kuasa Tuhan sudah melingkupi adik-adik. Maka dari itu, adik-adik harus bisa berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Nah, kiranya apa yang kakak Tami sampaikan itu dapat menjadi pedoman untuk adik-adik dalam adik-adik menjalani kehidupan adik-adik baik di rumah, di sekolah, di gereja maupun di lingkungan-lingkungan lain. Sekian firman dari kakak Tommy. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami.
sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, kiranya kamu berkati dari firman yang sudah kami dengar ini, kiranya dapat menjadi pedoman bagi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sekarang kami serahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, saya akan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sarangnya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Adik-adik jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu via online. Jangan lupa untuk terus pantengin ya ibadah kita lewat apa ya minggu depan. Nah, adik-adik semuanya sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian penutup Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mukjizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, yang paling aku cinta. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Jangan lupa untuk absen tulis di dalam kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.